كما
'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pasal selanjutnya Faslun walladzi yaqinul wudu. Ya, itu ya Pak Ustaz tulis. Maka utawi kira iki kuswiji pasal walladzi lan utawi yang kang ngabatalkeun ayat betul yang membatalkan al-wudu ing wudu. Khamsatu asya'i lima perkara ma kharaja minas sabilain utawi salah sahijine iku barang kang metu ya saking dadang loro. Wa naula utai kang kapindo iku turu ala ghairi hayatil mutamakkini iku turu ing atase tingkah wong kang tetep bokonge. Wa zawalul aqli lan utai kang kaping telu iku ilang akal bi sutri au mardi akalawan mabuk atau lara walam surujulil mar'atal ajnabiyah lan utai kang kaping papat iku ngelopok lanang ing wedon kang liyan bangsa liyan min ghairiha ini tegese saking liyane halin-halin. Wa masulan utai kang kaping lima iku ngekepok parjil adami parji bangsa adami dibatnil kapi kalawan jero efek-efek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin alayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal mukarramun wal muhtaram para alim ulama, para asyatid wal asyatidah, para haji dan juga hajjah, wabil khusus ketua DKM Masjid An-Nur beserta jajarannya, Pak Ustadz Kutubi, Pak Saiful, Pak Salamun, Pak Didin, dan yang lain-lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takjim dan hormat saya. Dan juga para pemerintah setempat, Bapak RW 06 yang di sekitar Masjid Nurul Amin beserta para RT-nya. Semoga roda pemerintahan yang beliau jalankan ada di dalam ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan juga buat DKM kita, insya Allah tanggal 12 Oktober mau berangkat umroh. Semoga diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serta keluarga, kata orang insya Allah katanya bersama istri tercinta dan juga anak-anaknya. Semoga sampai tujuan dengan selamat, pulang kembali membawa yaitu umroh yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakatuh bil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
yaitu bisa berangkat semuanya ke Makkatul Mukarramah, yaitu melaksanakan baik haji maupun juga umroh, dan juga bisa berziarah ke makam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pasal selanjutnya di dalam batal wudu ya. Bi asbabil hadas, dengan sebab hadas. Jadi waladhi yang kilu ayat dulu batal wudu homsatu asya, ada 5 perkara. Yang pertama ma kharaja minas sabilain, yaitu keluar dari 2 jalan, baik kubur yaitu kemaluan lelaki maupun perempuan, dan juga dubur atau dari lubang pantat, lubang yang belakangnya. Bagi siapa min mutawaddi'ai, seorang yang punya wudu yang masih hidup ya, kecuali yang udah meninggal. Karena ada jenazah diwuduin, habis mandi diwuduin. Nah itu mah dia kentut, dia kencing juga nggak batal. Yang hidup batal. Apa yang keluarnya dari 2 jalan tadi? Karena horiju kabaulin, seperti kencing, augoitin atau kotorannya, tai, atau yang langka-langka seperti keluar darah, seperti keluar wahasilan kerikil, najis ya. Dan juga yang suci seperti belatung keluar yang batal. Terkecuali ilal mani horiji bintilami, keluar air mani dengan sebab mimpi, itu enggak membatalkan wudu. Yang mimpinya bokongnya tetap bokongnya tetap, jadi duduk kayak gini. Tetap kalau dia dalam keadaan tidur selain duduk mah ya itu batal ya, karena air mani mah nggak najis ya, suci, bala yang tidur maka tidak batal. Tapi biarpun nggak batal, wajib mandi, tetap mandi dulu kalau mau sholat mah ya. Jadi batal keluar dari 2 lubang, baik kemaluan maupun dubur, dengan sebab keluarnya seperti kencing, seperti kotoran tai atau darah kerikil ya. Terkecuali air mani yang keluarnya dengan mimpi, yang tetap duduknya nempel ya, bokongnya dari bumi, pala yang tidur, maka nggak batal dong. Ila nabi isbat, jadi nggak batalkan kalau itu. Tapi biarpun nggak batal wudunya, wajib mandi. Jadi mandi lagi tetap, biarpun nggak batal wudunya. Kenapa? Karena air mani masuk suci, bukannya najis. Air mani mah ya, kayak gitu.
Insyaallah kalau dari orang ahli ibadah, ya orang tuanya suka ibadah, orang tuanya soleh dan soleha, anaknya juga soleh. Insyaallah. Jadi karena kuat ya, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kalau kita mau punya anak soleh, maka pantaskan diri kita juga soleh dan soleha, supaya kita punya suami soleh, ya, istri soleh, itu cerminan kita. Jadi bagaimana kita, kayak misalkan istrinya subuhnya kesiangan, itu bagaimana bapaknya? Jangan suka nyuruh doang, bangunin aja katanya subuh. Dianya tidur lagi. Jadi kudu contohin kitanya juga bangun subuh. Jadi istri dicontohin sama suami, anak dicontohin sama bapak sama emak. Jadi supaya anak kita soleh dan soleha, itu kalau mau disiplin gimana kitanya? Yang paling pertama yaitu sholatnya, yang 5 waktu. Insya Allah kalau udah bisa menjaga sholatnya mah ya dapat semuanya. Kalau kagak sholat mah mau hidup 1000 tahun juga buat apa? Sholat mah dikerobok-kerobokin di neraka. Itu mau susah, payah, hanya nasib aja itu mah ya. Qadrihi itu Allah yang makdirin. Yang kedua, tidur selain tingkah duduk tadi. Selain duduk tidur, misalkan dia tiduran duduk kayak gini, Pak Bu, lagi itikaf ya habis sholat, misalkan masuk ke masjid, tahiyatul masjid, duduk dia itikaf atau beres sholat yang wiridan itikaf begini. Nah, kayak gitu mah tuh kita tidur nggak apa-apa, karena duduknya, karena tidurnya dalam keadaan duduk. Tapi kalau tidurnya selain duduk mah ya dia misalkan nyender, itu biarpun nyender juga udah batal tuh apa namanya wudunya. Orang tidurnya sebenarnya nyender, soalnya rada angkat ya kan, apalagi tidurannya ngebelonjor mah rebahan tuh mau kudu lagi sampai ngiler-ngiler lagi tidurnya. Yang ketiga, hilang akal, sebabnya mabuk atau sakit ya, seperti edan, ayam dan selainnya, itu membatalkan wudu. Misalkan si Jaid wudu, tiba-tiba dia ditawarin minuman sama temennya, Jaid, iya ada apa bakal? Sini dulu, siap, nih minum dulu. Apa ini? Udah ini ekstras jos, dingin, enak, rasa baru. Pas diminum segelas, 2 gelas, mabuk, keleng-kelengan. Jadi ini bahkan ini ekstras apaan ini? Katanya aku jadi mabuk begini katanya. Nggak taunya itu minuman yang dapat memabukkan, seperti minuman keras ya, anggur merah dan sejenisnya lah ya. Sebabnya mabuk, maka si Jaid wudunya batal. Atau karena sakit seperti edan, si Umar edan tadinya mau waras, punya wudu mau sholat ke masjid, terus dibilangin sama temennya, misalkan si Jaid tuh tadi, Umar, ya kenapa? Pacar kamu udah nikah. Astagfirullah, jadi pacar yang dia cintain, yang udah kebunggulengan ya, yang
dia udah menaruh harapan besar, tiba-tiba kagak ada angin, kagak ada hujan, kagak ada undangan, langsung ada kabar mau nikah. Itu kalau udah sakit cintanya, jadi bisa keedaran. Iya, petir kayak di siang bolong, akhirnya stres itu sih Umar. Stres jadi malah mancing di depan rumah, ngelamun, ngelalang mancing, diikat tuh pakai sendal. Sudah si Umar stres sih juga gara-gara ditinggalin nikah. Itu mah mau cowok mau cewek kayak begitu pada baik. Makanya tuh kita ngaji supaya kuat akal kita, jangan supaya ketipu dengan kesenangan dunia, mata ulur. Orang kalau ada cinta itu, kedalaman orang yang cinta itu luar biasa, nggak bisa digambarin ya kecintaan seorang itu. Sampai rela bahasanya mah 2 gunung didaki, 2 pulau dilampaui demi orang yang dicintai. Itu kalau orang ngomongin cinta sama orang itu jangan diganggu-ganggu. Kalau lagi kebumbulan itu beda penglihatan kita sama dia. Mau giginya boning juga kalau lagi cinta itu nggak kelihatan bonengnya, nggak kelihatan jelek, malah bonengnya itu kelihatannya gingsul. Mending gingsul 1-10 katanya bagus tuh, gingsul 1 aja bagus katanya, cakep. Apalagi gingsul 10 mah itu bukan gingsul, bonek. Karena cinta. Kalau ingin cinta mah luar biasa ya. Kalau lakinya hitam juga sama, lakinya hitam ya degil. Kalau kata yang cinta mah itu bukannya hitam, itu mah bule, black sweet, hitam manis. Mau cinta mah beda sama orang yang kagak cinta, karena dari hati semua juga ngelihatnya. Cakep jeleknya itu gimana kecintaan dia. Makanya kita ini supaya cinta ke Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi, Inna awlan nas bi yaumal qiyamah aksarahum alayya sholatan. Inna awlan nas, bahwasanya yang paling utama-utamanya manusia-manusia umatnya Nabi kelak di yaumil qiyamah, yang paling banyak kepada Nabi bersolawat. Karena solawat itu tadullu, menunjukkan cintanya umatnya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai keedahan ya solawat bagus, sampai solawat keedahan ke Nabi ya. Jadi kalau orang menyebut seseorang itu tanda cinta. Bagaimana kalau cinta ke Nabi? Salawat kepada Nabi sekemampuan kita ya. Salawat aja kita. Kalau kita demen sama orang itu disebut terus. Misalkan kayak tadi si Umar demen sama si Sarwiti, di mana kamu Sarwiti? Sama Sarwiti juga kalau lagi demen mah sama si Umar gitu juga. Kang Umar, kita disebut dulu karena cinta itu menunjukkan cinta. Misalkan itu orang ya, seorang anak di kamarnya itu nyebutin nama orang mulu, wow, jangan-jangan ini yang bikin sakit nih, yang bikin enak dia nih. Bagaimana tuh perlu diketemuin sama orangnya? Sampai ada orang yang keedangan gara-gara cinta itu. Tiduran aja di kamar seminggu kagak mau keluar, nggak taunya mah ceweknya nikah lagi sama orang karena lebih ganteng kali ya, karena lebih ganteng, lebih cakep, lebih mapan kali ya. Maaf ini mah katanya Kang Umar, bukan saya nggak cinta sama Kang Umar. Janji kita yang dulu mau hidup semati katanya, apalah daya, apalah arti, karena orang tua tidak merestui
belum merestui sama yang dijodohi. Ini mah katanya kita sama-sama susah, jangan sampai nantinya kebelangsa hidupnya. Makanya salah satunya kudu ngalah. Ya saya berarti nikahnya sama yang dijodohkan sama orang tua saya karena lebih kaya. Itu si Jai, apa si Umar ngelamun aja itu ya, mancing di depan rumah, di dalam rumah itu tiduran aja gak mau keluar-keluar sambil menggigil dulu. Dapat Samiti, kenapa kamu mengingkari janji kamu? Katanya mau hidup semati sama saya, tapi kenyataannya kamu malah memilih lelaki yang lainnya karena mungkin lebih kaya, karena mungkin lebih ganteng. Nasib itu si Umar ya, edan batal dulunya tuh dia mau ke masjid, mau sholat begitu tuh orang kalau terlalu dalam cinta. Tapi kan nggak tahu nasib orang mah. Ada kisah sampai seperti mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kan. Ini mah ceritaannya meninggal misalkan itunya suaminya karena bangkrut. Yang si Umar tadi dia sukses, kaya raya, harta benda melimpah ruah. Nggak ada tahu kan nasib orang mah. Akhirnya ketemu lagi, pas ketemu lagi pengen lagi sama si Umar. Waduh, kata si Umar, repot ini mah. Seperti itulah ya. Jadi kembali lagi, hilang akal itu membatalkan wudu, baik mabuk atau sakit atau kayak sakitnya edan atau ayan. Seperti ayan, ada kan penyakit ayan itu apa? Epilepsi ya. Kalau kata orang dulu mah kokotokeun. Jadi lagi jalan mau ke masjid itu mah punya wudu, mau si Jai, mau si Sarwiti, mau lelaki mau perempuan, penyakit edan, penyakit ayan mah yang ada yang tahu. Tiba-tiba gubrak aja orang ayan gitu ya. Nah itu kalau penyakit ayan batal, biarpun sebentar juga batal, wudu lagi. Yang keempat, lamsur rajulil mar'atal ajnabiyah, bersentuhan tanpa halang lelaki dan perempuan selain mahramnya. Jadi mahramnya jangan muhrim. Muhrim orang yang ihram. Mahram suka sebut bukan muhrim. Bukan muhrim. Saya muhrim orang ihram, salah nyebut ya mahram. Ya. Bagaimana yang sudah mati, walau maitata, walaupun sudah mati, batal wudunya. Lelaki dan perempuan seperti suami dan istrinya ya. Istrinya meninggal terus beres dipandiin ya, udah beres mandi, nah udah wudu. Si suaminya yang masih hidup juga punya wudu. Nah ketika mau dikafanin bersentuhan tuh, kalau si istrinya yang jenazah nggak batal wudunya. Kalau suaminya yang masih hidup batal wudunya ya, walaupun mati, sudah mati ya, walaupun sudah mati batal wudunya. Kalau yang masih hidup ya, sentuhan sama yang udah mati batal wudunya. Jangan sampai pas sudah meninggal ada ceritanya nih. Sampai itu ngomong ke Amir perempuannya, ya bu saja saya katanya mau ngomong sebentar sama istri saya lain kalinya, habis beres mandi habis diuluin. Pas itu dipersilakan, itu lama banget, sampai setengah jam masih jam. Waduh, dia katanya ngapain kali, katanya lama bener.
Insyaallah yang itu ya mungkin karena udah meninggal, artinya bukannya meninggalkan di dunia kan kita, artinya rindu, berpisahnya kerinduan. Kalau di dunia mah misalkan seperti ditinggal kerja seminggu sebulan, ya ditinggal karena urusan masih di dunia mah ya masih ketemu lagi setahun masih bisa ketemu. Tapi kan kalau udah meninggal mah ketemunya nanti kalau udah sama-sama meninggal. Jadi berpisah untuk selama-lamanya ya kan. Kalau ketemu di surga, kalau mampir dulu di neraka. Nauzubillah, subhanallah ini jadi itu bersentuhan lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya, baik jalan turunannya atau sepersusuan atau orang tua. Yang dimaksud mahram ini orang perempuan yang haram dinikahi. Dia kalau tanya apa sih mahram? Wal muradu bil mahram mimman harama, seorang yang haram yaitu nikah karena turunan atau saudara sepersusu atau musoharo karena mertua menantu, itu apa namanya mahram. Selain goer mahram batal wudu. Kayak kita nih sama saudara nggak batal wudu, kita sama orang tua nggak batal wudu karena mahram, atau sama mertua nggak batal wudu, sama anak kagak batal wudu, atau saudara sepersusuan. Misalkan dulunya si Jaet disusuin sama emaknya si Sarwiti, gede udah jadi bujang, udah jadi perawat, itu mahram karena sepersusuan. Jadi nggak batal wudunya, tapi haram dinikahin. Jadi itu mahram itu orang yang haram dinikahin, baik karena turunan atau sepersusuan atau karena mantu sama mertua, itu ya musoharo. Selain itu batal wudunya. Kayak istri sama kita ya, atau suami ya sama istrinya, itu batal wudu. Kenapa? Karena halal nikahnya. Makanya ada tuh dulu kan artis katanya nggak batal sentuhan tentang apa kenaan kulit aja itu. Memang kayak gitu batal. Kenapa batalnya? Karena goer mahram kayak gitu tanpa halang-halangan. Misalkan kalau kita mau salaman, misalkan ada saliman ya, kayak misalkan satu nanti yatim atau sama ada itu gadis dia udah balik, kita punya wudu pakai sorban tuh gini tuh cium tangan. Dan ini mah nggak pakai sorban ya batal wudunya. Kalau kita punya wudu ya lebih bagusnya biar nggak punya wudu, biar jangan sentuhan, biar nggak diberi fitnah. Bagaimana kalau misalkan sentuhan? Kalau dia punya wudu batal. Kalau dia nggak punya wudu, dia nggak punya wudu, dia nggak batal. Gimana batal? Nggak punya wudu, batal wudu karena punya wudu. Kalau nggak punya wudu maka batal wudu, nggak batal. Nggak punya wudu. Tanpa halang-halangan. Bagaimana kalau ada halang-halangan? Punya wudu sama istri ya, suami sama istri itu bersudu pakai halang-halangan ke bersentuhan misalkan, nggak batal itu mah, nggak batal. Tapi jangan dikerjain. Ini masuk ada suami istri habis wudu suka disenggol, ditoel tangannya. Kata si Abi kamu wudu doang, pegang batal wudu lagi. Terganti ya, dia mau sholat dijairin lagi, pegang lagi sentuhan. Ya, jangan sampai kesel aja. Kalau sekali mah masih romantis, kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali mah repot. Kesel.
Bencong lelaki. Jadi kalau bencong lelaki. Kalau ceritain bencong itu emang di fikih ada yang namanya hunsa. Hunsa ini seorang yang kelamin dua. Jadi di fikih dari zaman dulu udah tahu ada orang itu kelaminnya dua, Bu. Kalau bencong di kita kebanyakan itu lelaki, kelaminnya lelaki satu. Kenapa? Karena pergaulan tadinya penyakit. Kok bisa Ustaz bisa tahu? Dulu ada tukang salon temen ya cerita, ditanya kenapa, katanya jadi bencong. Emang di kampungnya tahu, di kampungnya masih lelaki tulen katanya, karena di kota aja ini pergaulan. Dulunya nggak ada cewek kali, coba-coba sama cowok, coba-coba ternyata penyakit kayak gitu mah ke cewek, jadi kagak ada nafsunya jadi sama cowok, yang disebut gay, yang itu LGBT, lesbi, perempuan gay, lelaki. Jadi bukan lelaki doang, perempuan juga banyak sekarang mah lesbi. Na'udzubillah, subhanallah, jali banyak. Dan saya juga ceritanya ada istrinya udah nikah 2 tahun gak pernah disentuh. 2 tahun suaminya kaya raya, harta benda melimpah ruah. Jadi kalau mau tidur udah tidur aja itu berdua, kagak ngapa-ngapain, apa suaminya nggak dipegang-pegang, nggak disentuh. Kalau kayak begitu bohong. Suaminya kaya raya, harta benda melimpah ruah, 2 tahun tapi nggak pernah disentuh. Terus seterusnya kayaknya nggak bakalan disentuh karena suaminya homo, suka sama jenis, dia mah nggak ada nama perempuan. Wah, nggak kayaknya Bu, 2 tahun Bu tidur berdua aja tapi nggak disentuh. Ini masih pengalaman cerita itu gak kuat itu cewek. Jangan 2 tahun, setahun juga gak kuat, udah maksain. Malu kayak numpang tidur doang katanya. Dateng ke kiai minta air. Itu sampai setahun tuh Bu, nggak sembuh-sembuh. Sampai 2 tahun udah berobat, udah ke psikologi, udah ke ini. Penyakit ya kayak gitu, penyakit. Ya, na'udzubillah subhanallah. Jadi ada nggak yang sembuh? Ada. Dulu di pesantren pernah ada bencong. Pesantren ini nama orang tuanya kayak gitu ya. Karena ngaji terus, ngaji, ini mah ngaji yang benar, bukan yang kagak benar ya. Pesantrennya juga. Ya ini yang ngajarin ngajinya gitu ya. Fitrahnya lelaki, jadi sampai masuk tuh ke hati dia, kan nanti yang jadi rem itu akalnya. Wah ini salah nih, nggak baik, jangan dilanjutin kayak gitu. Akhirnya dia berpakaian normal lagi, berpakaian laki, bahkan di rumahnya udah pakai baju koko, pakai sorban, ya kayak gitu. Jadi pintu tobat selagi dia masih hidup masih diterima. Buru-buru tobat kalau ada misalkan ya kayak gitu. Karena emang apa namanya itu mah penyakit, harus dilawan. Penyakit yang kayak gitu, penyakit ya seksual ya mungkin kan jenisnya. Makanya itu yang di agama kita ini dilarang zina, itu maya. Itu seperti itu nanti bahaya, takutnya ada penyakit, baik penyakit HIV, AIDS ya dan yang lain aja sih. Pernah ada kejadian juga, banyak kan di kota, kadang-kadang ada yang tobat dulu kayak begitu. Jadi lelaki tahu ada perempuan ngajakin selingkuh, berhubunganlah dia zina ya, berhubungan zina, akhirnya itu nggak taunya kemaluan si lelakinya itu buruk, akhirnya itu kepala kemaluannya diamputasi karena buruk itu tuh penyakit aja sih nggak apa-apa ya, untuk baru kepalanya belum patah-patah. Untung istrinya sabar ya. Ada yang sabar kayak gitu. Ya kayak gitu penyakit, ajab, laknat di dunia, apalagi bentar di akhirat. Itu buat di dunia. Banyak zaman sekarang. Baik kita ngaji itu kenapa? Supaya menghindari zina, menghindari mabok. Sama mabok juga. Orang yang suka mabok tuh banyak yang masih muda. Kena stroke ringan. Stroke ringan.
bapaknya 50, 60, 70, 80 masih gagal, anaknya 40, 45, udah satu ringan. Karena emang kalau mabok itu banyak kayak putus salapnya, putus salap. Ya kayak gitu. Kalau yang parah yang udah over, ya tapi yang sedikit juga jangan. Kayak gitu zina, itu kayak lesbi, gay, seksual, transgender itu bahaya ya, artinya ya kudu tobat. Di dunia apalagi di akhirat silakan tobat dulu, udah becok tahu itu mah kayak gitu mah penyakit, karena faktor penyakit harus dilawan. Itu makanya ditanya ada lagi tuh di daerah wetan dulu kayak gitu, banyak kan masih muda-muda, masih kayak SMA umur 19, 20, 21, wah ganteng lagi itu kalau di kota. Cuma kayak muda-muda begitu tuh pergaulan kayak begitu, gay ya, gay kayak gitu. Jadi dia ngincernya ganteng-ganteng dia juga. Makanya lu kata dulu untung kita mukanya nggak terlalu ganteng katanya. Nah iya kita muka perang mbak, iya muka perang mbak, dia juga nggak mau kalau muka perang lah. Dia mukanya muka ganteng nyarinya. Makanya bersyukur bapak-bapak mukanya nggak ganteng banget. Ibu-ibu tuh punya suami nggak terlalu ganteng, alhamdulillah nggak jadi korban itu becok. Nggak digodain becok, apalagi digodain ini mah ya perempuan mah repot urusannya. Yang kelima, wa masu farjil adami bibatnil kafi, megang kemaluan bangsa adami dengan dampal tangan tuh, dengan dampal tangan megang sang daruh watel, gatel bener katanya, barang istimewa ini. Kagak ada tulangnya tapi keras katanya, ini bisa keras, daruh batal ya. Atau perempuan juga sama ya, dirinya atau selainnya, baik lelaki atau perempuan, kecil atau gede, masih hidup atau mati, batal megang kemaluan itu ya, batal. Mau anaknya mungkin batal ya. Kalau garuknya pakai sarap itu pakai kain iya, wah sering garuk berarti. Itu mah nggak batal. Kalau misalkan pakai kain garuk nggak batal. Bagus itu pertanyaan, biar jelas jadinya ya, langsung udah nggak batal. Tenang itu mah aman, nggak batal. Jangan peledes saja ya garuknya. Jangankan pakai dampal tangan, pakai luar ini juga ya, dalam tangan dampal tangan seperti ini nggak batal sebetulnya. Gar pakai ini, makanya batasan dampal tangan itu ditutup nih dua tangan. Nah ini yang nempel ini Pak Haji, ini yang disebut efek-efek atau batnil kafi ya, efek-efek dalam tangan. Kalau di luarnya ini udah luar, jadi nggak batalin sebenarnya. Iya, nggak batalin. Iya, gini-gini aja gesek-gesek tuh. Tapi kalau pakai sarung aja nggak apa-apa. Gitu, nggak batal. Emang enak itu kalau digaruk. Kalau digatel, digabruk namanya. Apalagi punya penyakit kurang sekarang tuh di selangkangan kayak gitu. Itu mau siapa aja ya, penyakit mah ada yang tahu kan, kayak kudu, kayak kurang sebetulnya mah penyakit kayak gitu, penyakit enak digaruk ya, digaruk. Tapi kalau kita ngaji itu tadi sebenarnya akal kita bisa nahan, jangan digaruk, wudu jangan digaruk. Kadang kan getahnya itu suka merembet, jadi nambah banyak bulunya, nambah banyak uratnya, tahan aja ya gitu. Kita pentingnya ngaji itu belajar menjaga ya, menjaga kayak kemaksiatan
Contohnya lelaki menundukkan pandangan, nunduk aja kalau jalan, tahu-tahu kejedot aja, ya. Artinya menundukkan pandangan itu dia menjaga pandangan dia dari syahwat, dari hawa nafsu, sampai nanti jadi pikirannya jadi pikirannya yang kagak beres, yang kagak benar, ya kayak gitu. Supaya selamat, kayak gitu ya. Nah itu masalah dubur ya, dan juga megang dubur alal jadid ya, menurut kaul jadid itu batal ya. Tapi kalau menurut kaul qadim lah yang itu masalah kok tidak batal. Kalau menurut kaul qadim, kalau kaul jadid batal. Jadi itu aja. Megang kemaluan dubur bangsa adami manusia itu batal. Baik itu mah anak kecil, mau udah yang gede, mau lelaki mau perempuan, masih hidup atau sudah mati, batal min mutawadiin hayyin, bagi seorang wudhunya yang masih hidup ya. Jadi kita di bulan Maulid ini supaya meningkatkan, memperbanyak bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, man shalla alayya al-bamarah lam yamut hatta yubashiru bil jannah. Siapa orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali, maka tidak akan dimatikan sampai dikasih kebahagiaan surga. Orang yang suka sholawat itu bakal dikasih kebahagiaan surga. Kelihatan beda kalau orang suka sholawat mah. Beneran, praktekin dah, banyakin sholawat. Itu kita tidur aja kayaknya bahagia. Padahal punya utang, tak senang. Karena kalau orang sholawat itu dikasih gambarnya beda, bahagia. Sholawat itu luar biasa, bahkan kunci sholawat itu, kunci doa. Kata Nabi, ad-du'a baina sama, ad-du'a baina sama hijabun. Jadi doa itu antara doanya sama langit itu ada sebuah hijab. Hatta yusalliya, sampai dia bersolawat kepada Nabi, in horoqa jalik, bakal kebuka hijab itu. Warubi'ah doa, baru keangkat doanya. Ya gambaran seperti itu. Jadi kehijab doa orang itu kalau nggak mau bersolawat. Bahkan mantaraka sholata, siapa orang yang meninggalkan sholawat, lupa yang disengaja agak mau sholawat, pakot ahto'a tariqal jannah, maka nyata salah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu luar biasa. Bahkan sholawat juga, kalau kita bersolawat sampai 1000 kali, itu lam tamassu binnar, nggak bakal kena api neraka. Nggak percaya, mati aja. Kalau percaya, ya saya suruh mati duluan. Ya, kalau nggak percaya, mati aja duluan. Jadi itu sebuah tiket surga ya. Kita masuk ke sholawat, banyakin sholawat. Bahkan ada kisahnya, sedikit lagi terakhir, agak siaran dikit nggak apa-apa ya. Jadi seorang pemuda tukang mabuk, nggak kenal tiap harinya mabuk. Dan dulu sebenarnya udah pernah ceritain ya, setiap tahun udah kita salah suka diganti bulan Maulid. Ada tetangganya ahli sufi, itu tukang mabuk suka diingetin, jangan suka mabuk, katanya haram. Li'annahu muskirun, karena memabukkan ya. Wa kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram ya, haram. Al-khamru arak haram ya, dan sejenisnya, narkoba, apalagi itu yang lain-lainnya, sabu-sabu ya, sampai apalagi tangkap polisi, repot perusahaan udah polisi mah ya, penjara 5 tahun. Kalau yang kena kasus pengedar bisa 15 tahun, itu anak sampai lama ya.
Nauzubillah, ya mau anak mau bapaknya sama aja. Jangan ya, makanya di agama itu sebenarnya bagus buat kita. Dilarang tuh sama ahli sufi itu jangan suka mabok, katanya haram, neraka. Ya, tapi nggak didengerin tuh, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kenapa? Karena belum hidayah taufik inayah. Ini kita ngaji karena mendapatkan hidayah taufik inayah. Mau ngaji, yang belum ngaji itu berarti belum mendapatkan hidayah taufik inayahnya. Entar kali kalau udah mati baru diajiin. Kan manusia mah kalau nggak selama hidupnya ngaji, sholat, mungkin udah mati jadi sholatin, diajiin. Amit nauzubillah itu kayak gitu penyesalan gitu ya, nggak bisa kembali lagi sedetik juga kita bangun lagi nggak bisa kalau udah ajal ya. Tinggal penyesalan, mati ada arti. Nah itu singkat cerita dikabarkan meninggal yang tukang mabuk tadi itu. Cuman ada impian nih ahli sufi ini, kan kalau ahli sufi udah buka sapa, udah dibuka hijab sama Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang ini, yang ahli sufi ya. Pasti impian ini tukang mabuk ini di tempat yang indah, di tempat yang bagus, di tempat yang luar biasa ya. Kaget, kok kamu bisa di tempat yang bagus begini? Itu kan alamat berarti si yang mabuk ini senang setelah matinya. Ditanya, gitu. Kan kamu di dunianya tukang mabuk. Harusnya kalau tukang mabuk mah ngimpinya dia lagi disiksa dunia mah. Kamu malah senang-senang katanya. Oh, jadi saya waktu di dunia mungkin sepenglihatan mabuk, tapi pada satu waktu saya lewat masjid, lewat pengajian. Nah itu di pengajian kata ustadznya baca sholawat. Man sholla ya sholawat kepada Nabi jaharo, suaranya dikencangkan, wajabat lahul jannah, maka bakal dimasukkan ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di situ saya sedih. Ya, saya berpikir ya, saking besarnya sholawat, rahmat Allah yang membalas orang bersolawat kepada yang bersolawat ya, rahmat Allah. Sampai bakal dimasukkan surga, nggak kena siksa api neraka, nggak dimatikan sampai dikasih kebahagiaan surga. Akhirnya dia sholawat, ngikutin yang di masjid kayak sholawat. Kalau kita sebelum mandi kan sholawat, kita nggak tahu dia ngaji di luar, mungkin kita nggak ikut, dia di rumah sholawat sama-sama kita ya. Mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau anak kita, mau pemuda-pemuda ya, pemuda-pemudi pada sholawat di apartemen, mungkin kita sholawat, kita nggak ada yang tahu kan. Tobat, dia menyesali perbuatannya, dia nggak ulangi perbuatannya, dia sholawat, mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kita mendoakannya supaya semuanya selamat. Yang kena penyakit, yang ngaji supaya hilang penyakitnya, yang punya masalah, yang ngaji supaya dikeluarkan permasalahannya, yang lagi sulit semoga yang ngaji diberikan kemudahan segala urusannya, yang punya keinginan semoga dihasilkan hajatnya, yang punya hutang semoga dilunasin hutangnya. Berbagai macam persoalan sama Allah Subhanahu Wa Taala dikasih kemudahan dari yang kesulitan. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita